Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Paris, mohon izin rekan-rekan sekalian, izin memperkenalkan diri. Saya Taruna Muhammad Rizky dari kelas Meteorologi 5C. Di sini di video ini saya akan menjelaskan dan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Fisika Awan yang eh, yang berisi 8 soal. Oke, langsung saja mungkin. Jadi pada soal pertama disebutkan eh, jadi jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sondar, dan hidrometer dan dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Oke, yang pertama saya menjelaskan terkait tentang radar cuaca. Jadi radar cuaca merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan dalam bidang meteorologi khususnya. Jadi, jadi eh, terutama dalam mendeteksi dan menganalisis struktur awan ya. Jadi prinsip kerja radar ini didasarkan pada pemancaran gelombang. Jadi ya, gelombang elektromagnetik ke atmosfer. Ketika gelombang tersebut bertabrakan dengan partikel seperti air, kristal es, atau hujan, droplet, dan sebagian energi ini akan dipantulkan kembali ke radar. Jadi data pantulan ini yang meliputi intensitas, frekuensi, dan waktu perjalanan gelombang merambat. Jadi digunakan untuk menentukan distribusi partikel dalam awan. Jadi selain itu, radar Doppler jenis radar yang banyak digunakan mampu menganalisis pergerakan partikel melalui perubahan frekuensi akibat efek Doppler, memberikan informasi penting tentang kecepatan dan arah angin dalam awan. Jadi dalam studi mikrofis awan, radar cuaca memainkan peran krusial untuk memahami fenomena seperti pembentukan hujan badai petir dan siklus hidup awan. Radar modern bahkan dapat membedakan berbagai jenis partikel berdasarkan karakteristik pantulan. Namun, radar ini memiliki keterbatasan seperti blind spot yang berada tepat di atas antena. Jadi kalau teman-teman perhatikan cara kerja sistem radar itu, jadi radar itu scan di tiap ketinggian, di setiap elevasi dan eh, ketinggian gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu cara kerja radar, tidak bisa men-scan sampai tegak lurus itu dengan permukaan. Tidak bisa men-scan gini. Paling mentok itu eh, lebih berapa derajat gitu, tidak bisa 90 derajat. Jadi di situ terdapat titik buta atau titik pemantauan yang tidak bisa dijangkau oleh radar modern. Jadi eh, selanjutnya ada sensitivitas terhadap hambatan topografi seperti pegunungan atau gedung tinggi. Jadi meskipun demikian, radar cuaca tetap menjadi alat yang sangat andal untuk pemantauan cuaca real time dan prediksi fenomena cuaca ekstrem. Selanjutnya ada LIDAR, Light Detection and Ranging adalah teknologi yang menggunakan sinar laser untuk menganalisis atmosfer. Jadi sinar laser yang dipancarkan berinteraksi dengan partikel dalam awan dan sebagian akan dibantulkan kembali ke sensor. Ini ya, dipantulkan, dikembalikan ke sensor. Ini waktu tempuh yang sinar kembali diukur untuk menentukan jarak dan distribusi partikel atmosfer. Jadi teknologi ini sangat efektif dalam mendeteksi aerosol, partikel kecil seperti tetesan air, dan kristal es yang terdapat dalam awan. Jadi selain itu, LIDAR mampu memberikan data resolusi tinggi mengenai ketinggian awan, ketebalan, dan komposisi internalnya. Jadi penggunaan LIDAR dalam studi mikrofisika awan memberikan kontribusi signifikan untuk memahami dinamika pembentukan awan dalam polusi udara. Jadi misalnya LIDAR sering digunakan untuk mempelajari teknik interaksi aerosol dan uap air yang merupakan faktor penting dalam pembentukan tetesan awan. Dalam prediksi cuaca, LIDAR mendukung model atmosfer yang dengan menyediakan data akurat tentang distribusi awan. Namun seperti teknologi lainnya, LIDAR memiliki keterbatasan terutama dalam kondisi atmosfer yang sangat basah dan kabut. Biasa eh, sinar lasernya dapat ini ya, menyebar secara acak. Lalu yang ketiga ada SODAR, Sonic Detection and Training. Prinsip kerjanya sama dengan
lidar dan radar. Cuma di sini tuh menggunakan gelombang suara ya. Jadi gelombang suara yang dipancarkan ke atas dan dipancarkan kembali oleh turbulence atmosfer. Dan pola pantulan ini dianalisis mendapatkan informasi tentang kecepatan angin dan suhu dan stabilitas atmosfer. Ini kan dalam konteks awan, saudara membantu mendeteksi arus udara vertikal yang berperan penting dalam proses pembentukan dan pertumbuhan awan. Lalu yang terakhir ada hydrometer. Di hydrometer ini eh, prinsip kerjanya berbeda dengan ketiga instrumen sebelumnya. Jadi alat hidrometer ini adalah alat yang dirancang untuk menganalisis karakteristik tetesan hujan, termasuk ukuran, bentuk, dan kecepatan jatuhnya. Jadi data yang dihasilkan oleh hidrometer memberikan wawasan tentang distribusi ukuran tetesan hujan yang penting dalam menentukan intensitas curah hujan. Ini informasi ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami proses presipitasi, tapi juga untuk memvalidasi model numerik dalam prediksi cuaca. Oh, selanjutnya eh, saya gambarkan dan menjelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada ilustrasi tersebut, pada gambar eh, sebelah kiri ya, di situ bisa dilihat hmm, seperti kerangka awan CB dengan bagian khasnya terdapat anvil pada puncak awannya. Lalu yang eh, ilustrasi bagian kanan adalah di mana ilustrasi seseorang yang berada pada ground atau permukaan yang terdapat muatan listrik. Ini penjelasan dari ilustrasi sebagai berikut. Jadi elektrifikasi thunderstorm terjadi melalui proses kompleks yang melibatkan interaksi antara partikel dalam awan, pergerakan udara vertikal, dan distribusi suhu. Jadi, daerah utama pembentukan muatan dalam badai bergerak adalah bagian tengah awan, tempat udara bergerak cepat ke atas, atau updraft pada suhu antara minus 15 derajat hingga minus 25 derajat. Jadi, pada area ini terdapat membawa terdapat campuran partikel-partikel super dingin, termasuk tetesan air super cold, kristal es, kecil dan gropel. Dia observ membawa tetesan air sporkol dan kristal es naik ke atas, sementara gropel yang lebih besar dan lebih padat cenderung jatuh dan bersuspensi dalam aliran udara naik. Jadi ketika kristal es bertabrakan dengan gropel, terjadi transfer muatan. Ini gropel menjadi bermuatan negatif, sementara kristal es kecil menjadi bermuatan positif. Di observ selanjutnya, membawa kristal es kecil yang bermuatan positif ke bagian atas awan, sedangkan droplet tetap berada di tengah atau bagian bawah awan. Akibatnya, awan petir memiliki distribusi muatannya khas. Jadi bagian atas bermuatan positif, bagian tengah bermuatan negatif, dan sedikit muatan positif terkumpul di dekat dasar awan akibat presipitasi dan suhu yang lebih hangat. Jadi pergerakan udara dalam awan seperti updraft dan downdraft juga mempengaruhi distribusi muatan ini. Di bagian atas awan, restalasi yang bermuatan positif menyebar secara horizontal membentuk area yang dikenal sebagai landasan awan atau envelope yang khasnya awan cumulonimbus. Jadi proses ini menciptakan medan listrik yang kuat di dalam awan dan antara awan dengan permukaan bumi. Ketika medan listrik ini mencapai ambang batas, pelepasan listrik dalam bentuk kilat terjadi. Selain itu, muatan negatif di bagian tengah awan dapat menyebabkan akumulasi muatan positif di permukaan bumi tepat di bawah awan, meningkatkan potensi pelepasan listrik. Interaksi antara muatan awan dan muatan di permukaan bumi memperlihatkan bagaimana badai baterai tidak hanya mempengaruhi atmosfer, tapi juga lingkungan di sekitarnya. Jadi muatan positif ini landasan bahkan dapat menyebabkan muatan negatif terbentuk jauh dari pusat badai, memperluas area pengaruh badai petir. Jadi proses ini menunjukkan dinamika unik yang menjadikan badai petir salah satu fenomena atmosfer yang paling kompleks dan menarik untuk pelajari.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk ketiga poin. Jadi pada poin A, koreksi terhadap pertemuan difusi, yang B ada mekanisme cloud shading pada awan dingin dan awan hangat, yang ketiga perbedaan dari pemodelan numerik awan de- dari persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Yang pertama terkait dengan koreksi terhadap teori pertumbuhan. Jadi eh, yang pertama ada kinetic effect. Jadi efek ini berkaitan dengan laju transfer panas dan momentum ya antara tetesan dan lingkungannya. Pada ukuran tetesan kecil, pertukaran ini bergantung pada rasio Knudsen, atau bisa disebut Knudsen number, yang mencerminkan jarak bebas rata-rata molekul udara terhadap radius tetesan. Jadi disebutkan ketika I per L, I per R kurang dari satu, kemudian uap dan suhu dianggap kontinu dan dijelaskan menggunakan pendekatan kontinuitas Maxwell. Selanjutnya ketika I per R lebih dari satu, kemudian uap dan suhu tidak kontinu dan pertukaran massa dijelaskan dengan pertumbuhan molekuler yang cocok untuk partikel sangat kecil kurang dari 0,06 mikrometer. Sedangkan ketika I per R sama dengan satu, pendekatan molekul bebas maupun kontinuitas makro tidak berlaku yang sering terjadi pada tetesan awan kecil dengan radius 0,1 sampai 1 mikrometer. Lalu yang keempat ada efek kinetik ini menjadi signifikan pada tetesan kecil di mana difusi tidak berjalan dengan efisiensi penuh sehingga menghambat pertumbuhan tetesan dalam kondisi tertentu. Yang kedua, eh, ada efek ventilasi. Jadi efek ini mencerminkan pengaruh aliran udara di sekitar tetesan yang jatuh. Tetesan besar dengan kecepatan terminal yang lebih tinggi menciptakan medan uap yang asimetris, mempercepat perpindahan massa dan panas pada sisi yang menghadap arah jatuh. Pada tetesan kecil, efek ventilasi ini sering diabaikan, tetapi pada tetesan besar, hal ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan melalui kolesensi. Ketika ada pertumbuhan tidak stabil, jadi uap air dan suhu di sekitar tetesan terus berubah akibat dinamika atmosfer. Jadi lapisan diffusi ini sekitar tetesan harus beradaptasi secara cepat untuk mencapai keseimbangan. Ini dalam kasus ekstrim, fluktuasi ini dapat menyebabkan pelebaran spektrum ukuran tetesan di dalam awan. Jadi arus udara tidak stabil. Jadi variasi kecepatan udara naik dalam awan mengaktifkan inti kondensasi baru dan memperluas spektrum ukuran tetesan. Fenomena ini penting dalam pengaturan distribusi tetesan hujan di dalam awan. Lalu yang kelima ada efek statistik. Jadi efek ini mengacu pada variasi jalur revolusi tetesan akibat perbedaan tingkat supersaturasi yang dialami. Ini pelebaran spektrum ini penting untuk memahami presipitasi di wilayah tropis, di mana distribusi tetesan lebih beragam. Saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme load shedding pada awan hangat. Jadi awan hangat sendiri, awan yang dipilih. Jadi prosedurnya awan yang dipilih untuk penyemaian biasanya adalah awan cumulonimbus ya, yang berada di atas tangkapan air atau catchment area seperti bendungan atau waduk. Di lokasi ini dipilih untuk memastikan hujan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu yang kedua, larutan garam mikroskopis seperti natrium klorida NaCl dipersiapkan sebagai bahan utama untuk penyemaian. Di larutan ini dirancang untuk memicu proses pembentukan hujan dan memanfaatkan sifatnya yang mampu menarik uap air. Yang ketiga, bahan semai dibawa menggunakan pesawat khusus yang dirancang untuk menyemprotkan larutan garam ke awan target. Jadi lalu selanjutnya penyemaian dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan garam ke bagian dasar awan. Jadi proses ini bertujuan meningkatkan kelembapan dan memicu pertumbuhan tetesan air dalam awan. Lalu partikel garam dalam larutan akan menyerap uap air di sekitar awan, membentuk tetesan air yang lebih besar. Lalu proses kondensasi eh, menyebab jadi partikel-partikel ini bertindak sebagai indeks kondensasi yang mempercepat pembentukan tetesan. Lalu yang partikel
yang lebih besar akan terus tumbuh dan terangkat oleh arus udara. Updraft. Selama proses ini, tetesan-tetesan bergabung menjadi kolesensi, membentuk tetesan yang lebih besar. Jadi, ketika tetesan air mencapai ukuran dan berat yang cukup, gravitasi akan menyebabkan mereka jatuh dan sebagai presipitasi. Biasanya hujan mulai berbentuk sekitar 15 sampai 20 menit setelah proses penyemaian. Lalu, ya, ada nih mekanisme cloud shedding pada awan dingin. Oh iya, sebenarnya eh, yang perlu teman-teman ketahui, perbedaan antara awan hangat dan awan dingin itu terletak pada ini ya, suhu. Jadi suhu pada awan dingin itu cenderung di bawah 0 derajat, di bawah titik beku, sedangkan pada awan hangat itu di atas 0 derajat atau di atas titik beku. Jadi mekanisme dari penyemaian awan dingin ini, awan dingin yang menjadi target biasanya adalah jenis awan CB, Nimbo, dan Cirrus. Awan-awan ini memiliki suhu di bawah titik beku dan mengandung tetesan air super dingin atau super cold water. Lalu bahan semai yang digunakan berbeda dengan awan hangat. Pada awan dingin menggunakan silver iodide. Ini bahan ini dirancang untuk memicu proses pembentukan kristal es di dalam awan. Jadi bahan semai disebarkan di dalam awan menggunakan bantuan alat seperti pesawat, roket, atau generator berbasis darat. Metode penyemaian ini disesuaikan dengan kondisi cuaca dan lokasi awan target. Setelah bahan semai masuk ke dalam awan, partikel silver iodide bertindak sebagai inti nukleasi. Partikel ini memicu pembentukan kristal es melalui proses deposisi di mana uap air supercooled langsung berubah menjadi kristal es tanpa melalui fase cair. Jadi kristal es yang terbentuk menyerap uap air dari tetesan air supercooled di sekitarnya, menyebabkan kristal es tersebut tumbuh semakin besar. Di proses ini dipercepat oleh kondisi atmosfer yang mendukung. Kristal es yang lebih besar akan bertabrakan dan bergabung dengan kristal lainnya membentuk partikel es yang lebih besar. Ini proses ini meningkatkan ukuran dan berat partikel es secara signifikan. Partikel es yang besar dan berat akhirnya jatuh ke permukaan bumi sebagai salju. Jadi jika partikel ini melewati lapisan udara hangat atau melting layer, dan salju akan mencair dan berubah menjadi hujan. Selanjutnya, perbedaan terkait pemodelan numerik awan memiliki tiga tingkatan dimensi, yakni satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Lalu apa yang jadi pertanyaan, perbedaan dari ketiga dimensi ini apa itu? Ini berbeda dalam kompleksitas dan akurasinya saja. Jadi model satu dimensi yang mempertimbangkan variabel vertikal. Ini cocok untuk simulasi sederhana seperti distribusi uap air dan suhu dalam kolom atmosfer. Model 2 menambahkan dimensi horizontal, memungkinkan analisis dinamika secara lateral seperti interaksi angin dan awan. Namun masih menyederhanakan kedalaman spasial. Sedangkan model 3D mencakup semua arah, vertikal dan dua horizontal, memberikan simulasi yang paling akurat dan detail, tetapi membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Secara umum, semakin tinggi dimensi model, semakin kompleks perhitungannya, tetapi hasilnya lebih representatif terhadap dinamika atmosfer sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses-proses yang ditampilkan pada diagram berikut. Kalau teman-teman dapat perhatikan, di situ ada dapat beberapa fase dalam mikrofilament itu. Contohnya ada uap air atau water vapor, ada salju, snow, ada butiran-butiran es, krople, ada hujan, ada lalu yang terakhir ada precipitation fallout, yakni tahap akhir eh, tahap mikrofilament yakni peluruhan. Oke, jadi penjelasan dari diagram sebelumnya adalah yang pertama ada kondensasi. Jadi kondensasi proses perubahan uap air menjadi air cair yang membentuk awan. Jadi terjadi ketika udara jenuh dan suhu menurun di bawah titik embun, menghasilkan tetesan kecil yang menempel pada inti kondensasi.
Lalu ada evaporasi, proses penguapan air cair menjadi uap air, biasanya terjadi pada tetesan hujan yang jatuh melalui lapisan udara kering, menyebabkan hilangnya sebagian presipitasi sebelum mencapai permukaan. Ketika ada deposisi, perubahan langsung uap air menjadi es tanpa melalui fase cair, penting dalam pembentukan kristal es di awan dingin. Lalu ada melting, proses pencarian partikel es menjadi salju atau droplet menjadi tetesan air saat melewati melting layer. Lalu ada rimming terjadi ketika tetesan air sparkle membeku pada partikel es, menyebabkan partikel tersebut tumbuh menjadi droplet atau hujan es. Lalu ada autokonversi, ini penggabungan tetesan kecil menjadi tetesan besar yang akhirnya cukup berat untuk jatuh sebagai hujan. Kalau ada collection, tetesan atau partikel besar menangkap tetesan kecil melalui tabrakan meningkatkan ukuran partikel. Lalu yang terakhir ada precipitation fallout, partikel es, air atau es yang cukup besar itu ke permukaan bumi sebagai hujan salju atau hujan es. Nomor 5, jadi disebutkan ada sebuah droplet yang tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam X menit pada suhu sekian dan tekanan sekian dilakukan Juno Ambience yang mengabaikan solusi dan kelangsungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Jadi pada variabel X tersebut diganti dengan 2 digit NTT saya yakni 07. Jadi langsung pada penyelesaiannya. Di sini diketahui dengan RT ada 20 mikrometer, RO ada 2 mikrometer dengan waktu 7 menit dengan suhu 10,7 derajat dengan tekanan 1007 milibar dan eh, logaritma 10. Zeta 2,05 didapatkan dari buku Roger Daniel. Jadi ditanya dari ini ya S tadi jenuh ambien. Jadi jawab zeta sama dengan R kuadrat T minus RO kuadrat per 2T sama dengan masukkan variabelnya didapatkan 396 mikrometer persegi dibagi 440 second didapatkan 0,47 nanometer eh, kuadrat second per second. Jadi pada T 10,7 derajat dan P 1007 milibar dengan logaritma 10 zeta 2,05 sama dengan 112,20 nanometer persegi per second. Lalu untuk mendapatkan nilai S, dapat rumus S min 1 sama dengan zeta per zeta I sama dengan 0,47 hasilnya di substitusi per 112,20 satuannya hilang ditambah 1 sama dengan 100,02%. Itu jawaban untuk soal nomor 5. Ini selanjutnya ya eh, soal nomor 6. Di situ disebutkan hitung curah hujan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal di sekian milimeter dengan kecepatan jatuh sekian milimeter per second dan densitas droplet 2 sekian tetes per meter kubik. Gunakan distribusi Marshall-Palmer. Ini diketahui jadi eh, 0,7 milimeter punya 0,7 milimeter per second dan 20,7 tetes per meter kubik. Jadi ditanya adalah hitung curah hujannya ya dalam satuan milimeter per jam. Dijawab R sama dengan Pi per 6. Masukkan rumus integral 0 U D D3 N D dengan distribusi Marshall-Palmer karena droplet di sini eh, menggunakan rumus ini. Jadi ini substitusi value-nya didapatkan R
sama dengan Pi per 6, 0,7 meter per second, dikali 0,7 milimeter, pangkatkan 3, dikali 20,7 meter, minus 3. Didapatkan 2,6 kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat 3 per 1 per 3.600. Didapatkan curah hujan 0,00936 milimeter per jam. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 7 disebutkan awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan sekian kilometer mengandung untuk uap air. Jadi sebuah tetes dengan jari-jari sekian milimeter pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar. Pertumbuhan kontinu, asumsikan dalam menit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan oleh kondensasi. Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes K3 di mana K3 8 kali 103 S pangkat minus 1 dan C tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada terus sebesar 2 sekian cm per second. Jadi diketahui ketinggian tadi 2 sekian kilometer ya, 2,07 kilometer dengan usia 0,07 gram per meter kubik, lalu RDRT 0,107 milimeter. Ditanya adalah eh, ukuran tetes yang muncul dari dasar awan, waktu yang dibutuhkan, dan ukuran tetes pada awan yang muncul dari awan jika ada absorpsi sebesar 20,7 cm. Dijawab di RB per min RT sama dengan EM per 4 QL integral T0 URTT. Jadi RB sama dengan RT plus EM per 4 QLH di substitusi value-nya 0,07 sekian dibagi 4 10 pangkat 3 sekian didapatkan 0,07 dikali 2,07 bagi 4 ditambah 0,107 didapatkan hasil akhirnya 0,143 milimeter. Lalu saya ada K3 kemudian 8 kali 10 pangkat 3 di sini dirumuskan IR per dt sama dengan EM per 4 QL K3R ini didapatkan rumus here T sama dengan 4 QL per EM K2 ln RD per RT di substitusi value yang didapatkan maka hasil akhirnya yang didapatkan adalah di 7.142,85 kanan. Oke, untuk penyelesaian pada nomor 7, jadi diketahui ketinggiannya 2,07 km dengan sekian RT 0,107 mm. Ditanya adalah ukuran tetes waktu dan jika ada updraft sebesar 2 sekian. Jadi jawabannya ada RB per R min RT sama dengan EM per 4 QL diintegralkan T0 T sama UR dt. RB sama dengan RT plus EM per 4 QL kali H. Dimasukkan nilai pada rumus didapatkan 0,07 kali 2,07 per 4 ditambah 0,107 dengan hasil akhir 0,143 milimeter. Lalu selanjutnya untuk
updraft di berikut adalah rumusnya dengan T 4QL per EMKG ln RO per RT disubstitusi nilainya 4 kali 10 / 3 sekian dibagi sekian dikali ln 0,143 di per 0,107 sama dengan 7142,85 dengan T 0,2071 second di dengan sama dengan 34,5 menit. Selanjutnya soal terakhir, soal nomor 8, menentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan dan ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. Dan waktu yang tersisa bagi droplet di awan jika sebuah tetes berdiameter sekian terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar sekian dan kecepatan updraft konstan sebesar sekian. Gunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Berikut penyelesaian untuk nomor 8, ini diketahui dengan T 0,07 mm, dengan M 1,07 gram per meter persegi, dengan U 0,7 meter per second, dan eh, ditanyakan adalah ukuran dari tetes di puncak lintasan, lalu ada ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan waktu yang tersisa bagi droplet. Jadi langsung saja pada untuk pertanyaan nomor A, di berikut adalah rumusnya dengan RA min RB sama dengan 1 kali 1,007 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 3 dikali 2,06 dibagi 0,7 dikurangi 2,06 dikali 3000 kali 10 pangkat 3 mm didapatkan hasil akhirnya sekitar 1,13 mm. Lalu untuk jawaban nomor B adalah berikut. eh, Didapatkan 1,33 sama dengan sekian 0,008 dikali 10 pangkat min 3 mm didapatkan 0,8 mm. Lalu selanjutnya 1,57 dan RT minus 0,07 sama dengan 0,8 mm meter DRT didapatkan 1,7. Lalu pada soal C berikut adalah jawabannya dengan hasil akhir dan 1,7 dikurangi dengan 0,07 sama dengan 1,07 kali 10 pangkat min 3 kali 8 kali 10 pangkat min 3 per bagi 4 kali 10 pangkat 3 dengan hasil akhir P-nya adalah 1,49 second. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.